Καλά είναι. Κρυφακούς. Τι έγινε, Δημήτρη? Χάθηκες? Εγώ. Di sebuah bangunan yang masih dalam tahap pembangunan, seorang pemuda bernama Dimitri berada di sana bersama temannya. Ayah Dimitri, seorang arsitek terkemuka, juga berada di lokasi tersebut. Namun saat beberapa orang penting datang dengan wajah murka, suasana menjadi mencekam. Ήρθανε πάλι. Τα κοράκια. Παραφέρεστε. Η διαταγή διακοπής των εργασιών. Mereka tak senang dengan hasil bangunan yang tidak sesuai dengan harapan. Direktur proyek sebenarnya menginginkan gedung dengan 6 lantai. Namun ayah Dimitri memutuskan untuk membangun 8 lantai dengan keyakinan bahwa itu akan menjadi ikon kota yang memukau. Ayah Dimitri dengan yakin mempertahankan keputusan yang justru membuatnya terserang serangan jantung. Dia pun jatuh ke tanah dan menghembuskan napas terakhirnya. Kejadian tersebut menjadi hari yang memilukan bagi keluarga Dimitri, di mana ibunya merasakan kesedihan yang amat mendalam. Namun Dimitri adalah yang paling merasa kehilangan dalam momen tersebut. Walaupun Dimitri hidup dalam lingkungan yang berkecukupan, ia sangat merindukan sosok ayahnya yang telah tiada. Terutama bagi Dimitri yang telah memasuki usia remaja, rasa ingin tahu yang tinggi mulai muncul dalam dirinya. Salah satu hal yang menarik minatnya adalah pemandangan indah dari gunung kembar yang ada di sana. Selain itu, Dimitri juga memiliki 2 pembantu yang cantik, yakni Gina dan Viso. Namun Dimitri menganggap Gina sebagai yang paling mempesona di antara keduanya. Saat itu Dimitri tampak sengaja memperhatikan mereka dengan hati-hati, tapi pada akhirnya ia pun ketahuan. Dimitri lalu mencari alasan bahwa ia ingin mengambil sarapan sebelum berangkat sekolah. Di antara teman-teman dekatnya yaitu si Mika dan Giannis, Dimitri kadang merasa cemburu melihat Giannis yang memiliki kekasih. Baginya, keberadaan kekasih memberikan rasa nyaman dan kepastian yang ia rindukan sejak kepergian sosok seorang ayah. Setelah meninggalnya sang ayah, rumah Dimitri sering menjadi tempat kunjungan tamu-tamu. Mungkin mereka mencari kesempatan untuk mendapatkan janda cantik, yaitu ibunya Dimitri. Salah satu tamu yang sering datang adalah Apostolos, seorang pria yang telah lama dekat dengan ibu Dimitri. Dimitri menyadari bahwa Apostolos mungkin berharap untuk memperoleh kesempatan tersebut. Namun Dimitri sendiri tidak menyukai hal tersebut, sehingga ia memutuskan untuk naik ke atas guna mencari udara segar. Kemudian beruntungnya Dimitri yang saat itu ternyata menemukan pemandangan yang jauh lebih menarik. Dia berhadapan langsung dengan jendela kamar Gina yang saat itu sedang membungkus buah semongko yang sangat besar. Pada suatu malam, rumah keluarga Dimitri dikejutkan dengan kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah Apostolos. Terang saja, tujuan sebenarnya kedatangan tamu tersebut sudah jelas bagi mereka. Namun yang membuat situasi semakin tegang adalah sikap yang ditunjukkan oleh Dimitri. Tanpa ragu, Dimitri bertindak dengan cara kurang sopan dan bahkan mencemooh kehadiran Apostolos. Tentu saja ibu Dimitri merasa kecewa dan tidak senang melihat perilaku anaknya yang demikian. Semua ini menjadi momen yang memperlihatkan ketegangan yang ada dalam keluarga mereka. Karena reaksi Dimitri menunjukkan rasa ketidakpuasannya terhadap sosok Apostolos yang terlalu dekat dengan ibunya. Dimitri merasa semakin tidak betah berada di rumah setiap harinya. Suatu malam dia kebetulan diajak Giannis untuk nongkrong di sebuah kafe. Di sana Dimitri diperkenalkan kepada seorang gadis bernama Xenia. Mereka minum bersama, berbincang dan tanpa disadari akhirnya Dimitri mabuk berat. Akibatnya dia dibawa pulang oleh Giannis. Tentu saja di rumah ibu Dimitri memberikan ocehan karena perilaku Dimitri yang tidak bertanggung jawab. Kejadian tersebut tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, ibu Dimitri menemukan Dimitri sedang membaca buku yang seharusnya tidak ia baca pada usianya yang masih muda. Meski ibu Dimitri memahami bahwa Dimitri sudah beranjak dewasa, namun masih ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan kepadanya.
Ibunya tahu bahwa Dimitri masih perlu waktu untuk benar-benar siap menghadapi hal-hal tertentu di masa depan. Setelah kepergian ayahnya, ibu Dimitri menjadi orang yang bertanggung jawab atas segalanya. Saat itu ia berencana pergi ke Paris untuk beberapa hari. Saat itu, Dimitri yang ditinggal ibunya merasa bosan karena tidak ada pekerjaan dan teman untuk diajak bicara. Awalnya ia mencoba mendatangi ruangan Piso, tetapi ia tidak menemukannya. Akhirnya Dimitri memutuskan untuk pergi ke ruangan Gina dan memilih untuk berbincang dengannya. Ternyata berbincang dengan Gina merupakan pengalaman baru bagi Dimitri. Terlebih lagi, Gina lebih suka membahas tentang pertandingan futsal. Dimitri terbawa suasana dan tiba-tiba merasa sangat ingin sekali bermain futsal. Ia dengan penuh semangat mencoba untuk mengajak Gina untuk bermain. Namun Gina menolak tawarannya dengan tegas karena menilai bahwa stamina Dimitri masih belum mampu untuk menyainginya. Braviatica. Setelah malam itu, Dimitri merasa penasaran yang sangat besar. Ia menjadi sangat ingin tahu di mana biasanya para penjual serabi berjualan. Dengan penuh semangat, ia meminta bantuan pada Makis untuk menunjukkan lokasinya. Mereka berdua pergi ke tempat tersebut dan Dimitri langsung membeli jajanan pinggir jalanan itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ibu Dimitri akhirnya kembali ke rumah. Setelah itu terlihat Dimitri dan Giannis pergi jalan-jalan menggunakan mobil. Tak lupa, mereka juga mengajak Xenia dan temannya untuk bergabung. Mereka berhenti di sebuah bukit dengan rencana bermain futsal di sana. Namun, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi pada Dimitri. Ia menolak untuk bermain futsal dan secara rahasia membisikkan kepada Xenia bahwa ia sedang mengalami sebuah penyakit karena sering jajan sembarangan. Xenia pun merasa terkejut mendengarnya dan segera mengajak temannya untuk pulang dengan terburu-buru. Dimitri dan Giannis memutuskan untuk mengunjungi teman ayah Dimitri yang tinggal tidak jauh dari sana. Mereka mengharapkan teman ayah Dimitri dapat memberikan nasihat dan menyarankan untuk segera mencari pertolongan medis agar masalah Dimitri tidak bertambah parah. Setelah konsultasi dengan teman ayah Dimitri, mereka langsung mengajak Dimitri ke dokter terdekat. Suatu ketika mereka sedang mengadakan acara di rumah dan suasana sedang ramai. Tiba-tiba, Dimitri berteriak keras bahwa ia merasa sakit akibat jajan sembarangan. Orang-orang di sekitarnya terdiam dan kemudian mengambil tindakan cepat dengan membawa Dimitri ke dokter. Beruntungnya, dokter mengatakan bahwa Dimitri hanya mengalami infeksi ringan. Dokter kemudian memberikan antibiotik dan diperkirakan akan pulih dalam 2 minggu ke depan. Lalu pada akhirnya ibu Dimitri resmi menikah dengan Apostolos. Meskipun demikian, Dimitri mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan pernikahan tersebut. Kehadiran Apostolos di rumahnya membuatnya merasa asing. Malam itu Dimitri bahkan mendengar suara-suara meriah dari kamar ibunya yang menandakan bahwa mereka sedang merayakan kebersamaan mereka. Tidak terima dengan situasi tersebut, Dimitri merasa kesal dan memutuskan untuk mengerjai mereka dengan melemparkan petasan di depan pintu kamar ibunya. Esok harinya Dimitri mengetahui bahwa ibunya dan Apostolos akan pergi bulan madu, sehingga dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengadakan pesta di rumah. Ide ini sebenarnya muncul dari Giannis, namun pesta yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi kekacauan dan merusak beberapa barang. Dimitri akhirnya mendapatkan ocehan dari ibunya atas perilaku tidak bertanggung jawab yang telah dilakukannya. Dimitri kemudian dikurung di kamarnya sebagai bentuk hukuman. Pamannya yang mengetahui itu lantas tidak terima dan mengajaknya pergi ke rumah. Di sana Dimitri diperlihatkan rekaman keluarga mereka. Tentu saja dalam video tersebut juga ada mendiang ayah Dimitri. Dia pun merasakan kalau masa-masa itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Namun dia bersyukur pernah mempunyai ayah sepertinya. Sampai suatu malam rumah Dimitri kembali dikunjungi oleh tamu-tamu penting yang akan mengadakan makan malam. Kemudian secara diam-diam, Dimitri menambahkan bumbu ekstra dalam sup yang akan disajikan. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Setelah memakan sup tersebut, para tamu tiba-tiba berubah menjadi sangat bersemangat dan ceria. Dimitri ternyata memperoleh bumbu tersebut dari temannya yang dikatakan memiliki efek menghidupkan semangat dan keceriaan pada orang yang mengkonsumsinya.
Dimitri merasa sedikit puas karena berhasil menambahkan kesenangan pada acara tersebut. Walaupun ia sadar bahwa tindakannya mungkin kurang bertanggung jawab dan film pun tamat. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah sering jajan sembarangan kalau tidak mau terkena penyakit seperti Dimitri. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.